Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian terjemah lafziyah rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lanjutan daripada surat Al-Ghasyiyah yang kali ini insyaallah kita akan selesaikan dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-26. Marilah kita mengawali tahsin terlebih dahulu di surat Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai dengan ayat 26, yang mana minggu sebelum Idul Adha kita sudah menyelesaikan dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Baik, kita sedikit memberikan catatan di dalam bacaan di surat Al-Ghasyiyah ini ya. Di pertama kita sering menemukan ya, jadi di ayat ke-13 dan ke-14 juga sama, ada tanwin bertemu dengan mim. Ya, ini ada tanwin bertemu dengan mim,
tanwin bertemu dengan mim. Nah, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah, maka kita harus ditahan 2 harokat. Sururum ma, akwabum mau. Nah, ini semuanya sama ya. Jadi ditahannya 2 harokat, disebut dengan idgham bi gunnah. Kemudian daripada ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-20, kita lihat di akhir daripada ayat itu adalah ta, ya, ta taknis, ya, jadi tak taknis, yang mana apabila ada tak taknis maka kita matikan seperti halnya kita membaca tak. Nah, perbedaannya apabila diakhiri seperti tak yang di ayat ke-15, ke-14, ke-13 itu diakhiri dengan tak marbutoh namanya. Ayat 13, 14, 15 itu akhirnya adalah tak marbutoh namanya. 16 juga sama, tak marbutoh, diakhiri tak yang ada kepalanya. Kemudian di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-20 itu diakhiri dengan tak taknis. Tentu cara membacanya berbeda. Kalau ayat 13 sampai 16 maka kita matikan, kita wakofkan menjadi hak marfu'ah, maudu'ah, masfufah, mabsusah. Nah, apabila di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-20, nah ini tidak boleh kita membacanya khuliqah, rufi'ah, sama-sama tak. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Tandanya adalah taknya senyum di ayat 17 sampai dengan ayat ke-20. Maka kita mematikannya seperti halnya kita membaca huruf tak dalam keadaan sukun. Khuliqat, khuliqat. Ada sedikit desisan sebagai tanda perbedaan tatkala kita mematikan huruf dal ya, atau zal. Khuliqad, khuliqad. Nah, kalau dalnya mati khuliqad. Nah, kalau tok mati khuliqat. Sekarang saya akhiri jadi tok. Tapi kalau tak ini sedikit kita lepas desisan. Jadi jangan sampai cuman khuliqat, rufi'at, nusibat. Nah, tetapi kita keluarkan sedikit udara, khuliqat, khuliqat, rufi'at, nusibat, sutihat. Mungkin di mikrofon tidak begitu terdengar desisan suara saya, tetapi kita harus meyakini ketika kita membaca. Kalau kita membaca Quran, mungkin kita tahu, oh ini taknya tak mati. Tapi kalau kita membaca di dalam sholat, nah, kita harus meyakini itu adalah taknya tak taknis dalam keadaan mati. Ini yang menjadi perbedaan. Fadzakir innama. Nah, innama ini yang sering terjadi, khususnya ketika kita hafalan atau kita membaca bacaan ketika sholat, tidak dibaca panjang. Meskipun secara hukum artinya tidak berubah. Ya, innama an, nah itu boleh. Cuman kalau secara tajwid memang harus dipanjangkan 4 harokat atau 6 harokat. Innama anta mudzakir. Nah, ini di ayat ke-21. Jadi panjangnya boleh 4 atau boleh 6 harokat sesuai dengan keistiqomahan dari awal. Lasta alaihim bimusaitir. Nah, mudzakir. Nah, ro apabila kita dimatikan ya di waqaf, maka jangan sampai mudzakir ya, bimusaitir wa kafar. Nah, tetapi apabila ro dalam keadaan sukun maka kita lepas, jangan sampai kita tahan. Mudzakir, mudzakir bimusaitir. Nah, jadi jangan sampai lidahnya itu tertahan di
langit-langit. Kalau ditahan di musaitir tir wa kafar, terjadi apa? Gelombang ro. Tapi kalau kita lepas wa kafar ya, fayu'adzibuhullah. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan juga di ayat ke-24, fayu'adzibuhullah. Nah, hullah, lamnya harus jelas. Yang sering kita dengar, yang sering jadi terjadi kesalahan yaitu wa yu'adzibuhullah. Wah jadi wah. Fayu'adzibuhullah. Jadi waw, bukan lam. Nah, sedangkan Allah ini adalah huruf lam, maka harus dihati-hati dalam mengucapkan fayu'adzibuhullah. Nah, fayu'adzibuhullahul jangan sampai kita membacanya fayu'adzibuhullah wah, jadi wow. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kemudian inna ilaina iyabahum. Nah, ini sering terjadi kesalahan di nunnya tidak panjang, ya. Hanya panjangnya 2 harokat, tidak apa-apa. Dalam hukum membacanya atau dalam artian Arabnya tidak merubah arti, tetapi dalam tajwidnya ada kesalahan. Summa inna. Nah, ini dua-duanya harus ditahan 2 harokat, karena apabila ada mim bertasdid dan nun bertasdid maka disebut dengan gunnah, artinya kita harus menahan 2 harokat. Summa inna alaina hisabahum. Nah, ini beberapa catatan di dalam tahsin tilawah di surat Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai dengan ayat ke-26. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan di terjemah lafziyah di ayat ke-13. Fiha sururum marfu'ah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang gambaran Allah di surat Al-Ghasyiyah di akhir, di pertengahan, ya, artinya menggambarkan tentang bagaimana neraka. Nah, ini adalah Allah menggambarkan bagaimana surga. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya, di dalam surga itu, nya ini kembali kepada surga, jannah. Fiha, maka ha, bukan fihi, tapi fiha. Karena ha ini adalah pengganti kata benda yang bersifat mu'annas namanya, yang ada tak marbutohnya. Jannah itu ada tak marbutohnya, maka pakai fiha. Sururum, surrun, ya, surrun itu termasuk dipan itu tempat tidur, ya. Sururun itu berarti jamak, ya, jadi ada sirrun, ya. Itu adalah dipan atau keranjang. Marfu'ah, yang tinggi, ya. Jadi marfu'ah ini adalah sifatnya keranjang dipan itu keranjang tidur, bukan keranjang, ya, namanya tempat tidur, ranjang. Ranjang, bukan keranjang, tapi ranjang tidur, ya, bukan keranjang, ranjang, ya. Sururun itu adalah dipan atau ranjang tempat tidur, marfu'ah yang tinggi, artinya istimewa. Beda dengan ranjang tempat tidur kita di dunia. Ini gambaran sebagai gambaran surga, di dalam surga. Wa akwabum maudu'ah, dan akwabun itu jamak daripada kubun gelas, ya. Kubun itu gelas, jadi ada banyak gelas. Maudu'ah, jadi yang tersedia di dekatnya. Jadi di surga tidak perlu lagi mengambil air ke dispenser, tidak perlu lagi ngambil masa air di keran. Mereka sudah disediakan gelas-gelas, yang mana gelas-gelas itu sudah tersedia, artinya sudah ada isinya.
Jadi tidak perlu lagi capek-capek, cukup dari ranjangnya mengambil gelas, diminum penuh dengan kenikmatan dan tidak pernah akan ada rasa haus. Jadi selalu minum dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Akwabum maudu'ah, gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariku masfufah. Wa namarik ini adalah bantal sandaran. Kalau di sofa, kemudian panjenengan punya bantal di sofa, di atas sofa itu untuk bersandar di sofa, baik kayu maupun sofa yang empuk, yaitu namarik daripada jamak daripada numruqatun, numruqah. Ya. Kalau bantal yang buat tidur itu wisadatun, wisadah atau wisadatun itu bantal leher, bantal tidur. Kalau bantal untuk bersandar, ya untuk biar punggung kita tidak capek, namanya numruqah atau jamaknya namarik. Mau masfufah, jadi dalam sandaran itu, bantal-bantal itu tersusun rapi. Ya, jadi tidak perlu lagi kita menata, jadi tinggal duduk saja. Masfufah. Ini gambaran daripada surga. Di ayat ke-15. Wadamariku masfufah. Kemudian wazarabi mabtsutsah. Wazarabi. Zarabi itu adalah permadani. Ya, permadani itu merupakan semacam tempat singgasana. Ya, permadani bisa dianggap karpet atau singgasana atau pendopo yang berkilau-kilau dengan penuh hiasan. Ya, singgasana. Zarabiyu mabtsutsah, yang terhampar luas. Artinya sudah tersedia, sudah banyak sekali zarabi mabtsutsah yang terhampar, yang tersedia. Setelah Allah menggambarkan daripada neraka kemarin di ayat awal-awal di surat Al-Ghasyiyah ayat 10 sampai dengan ayat ke-12, kemudian di ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16 Allah menggambarkan tentang surga, isi surga. Kemudian Allah mempertanyakan kepada Muhammad saat itu, ya, kepada kita sebagai umat Muhammad, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah, jadi afala itu apakah, maka apakah tidak. Fa-nya itu maka. Ya. Kalau diartikan itu tidak bisa satu persatu. Ya, dalam konteks bahasa Arab ini harus secara keseluruhan. Afala, maka apakah tidak. Yang zuruna, mereka itu, mereka kaum kafir, yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat ilal ibil, kepada al-ibil, itulah unta, al-ibilu, ya. An-namlu bisa, al-ibilu bisa, jadi unta. Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Ini kenapa kok unta, bukan hewan yang lain? Karena unta ini merupakan satu-satunya hewan yang paling unik, ya. Badannya besar, kemudian lehernya panjang dan jinak, jadi tidak buas, ya. Tidak buas dan jinak, nurut, kemudian bisa digunakan sebagai kendaraan, bahkan susunya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, ya, kemudian bisa dibawa, dan dia bisa bertahan lama di gurun pasir tanpa minum.
Ini adalah hewan yang paling mulia dan yang paling unik di dunia ini, yang tiada menandingi hewan-hewan lain selain hewan unta. Ini mengapa Allah menggambarkan, misalkan tentang unta. Bagaimana, apakah kamu tidak mereka melihat atau memperhatikan ilal ibil, kepada unta, bagaimana diciptakan? Yang pertama adalah unta yang menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Kok bisa langit itu tidak ada tiangnya? Kok bisa langit itu bisa jauh daripada bumi? Kok bisa alam semesta itu sangat luas, bumi berapa persen daripada alam semesta ini? Ini adalah gambaran kedua. Jadi Allah mempertanyakan kepada Muhammad, apakah mereka kaum Quraisy itu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Yang kedua adalah bagaimana as-sama atau langit itu ditinggikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana jibal, dari kata jabalun, jabal rahmah, jabal uhud, itu gunung. Kalau jibal berarti jamaknya dari jabal, jamak daripada jabal. Bagaimana dan tidak melihat gunung-gunung itu bagaimana kaifa nusibat, ditegakkan. Di gunung itu kok bisa tidak runtuh, ya. Kemudian kenapa kok bisa tegak lurus, kenapa tidak roboh, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pertanyaan kepada Rasulullah tentang kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Tadi pertama ibil, unta, kemudian yang kedua adalah sama, kenapa, bagaimana ditegakkan, diberdirikan, ditinggikan. Kemudian jibal, gunung-gunung itu nusibat, ditegakkan. Kemudian yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Di bumi ini begitu besar hamparan bumi. Kalau kita melihat Indonesia saja sedemikian indahnya, sedemikian kayanya, apalagi kita sampai ke luar negeri. Ya, banyak sekali hamparan-hamparan bumi, tanaman, lautan begitu besar. Nah, ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak melihat, tidak memperhatikan tentang unta, tentang sama, tentang jibal, tentang ard, bumi?